Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar contoh soal di rangkaian listrik. Kemarin banyak yang tanya tentang contoh soal di rangkaian listrik karena belum paham. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ini adalah rangkaian listrik apa ini? Kalau lurus-lurus begini, ini berarti adalah rangkaian listrik seri. Tentukanlah hambatan penggantinya jika R1 2 ohm, R4 itu sama 2 ohm, R2 3 ohm, R3 3 ohm. Nah, karena dia seri, maka tinggal ditambah. Maka R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Berarti berapa? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. 10 ohm. Nah, begitu ya. Ini kalau rangkaian yang seri. Sekarang bagaimana kalau yang rangkaian paralel? Nah, kalau kalian nemu yang seperti ini, nah ini namanya adalah rangkaian paralel. Rumusnya kemarin 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, tentukanlah hambatan penggantinya. Maka 1/Rp sama dengan 1/3 ditambah 1/6 tambah 1/9. Berapa ini penyebutnya? 9 bagi 3, 3. 9 bagi 6. Oh, nggak bisa ya 9 bagi 6 ya, berarti bukan. Saya hapus dulu. Berarti berapa? 18. 18 bagi 3, 6. Ini bagi ini 3, bagi ini berapa? 2. Berarti 11/18. Ini masih 1/Rp. Berarti kamu nyari Rp tinggal dibalik 18/11. Begitu ya. Lanjut. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Tentukanlah hambatan penggantinya. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, namanya adalah rangkaian campuran. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, kita amatin dulu di rangkaiannya. Di sini kan sebenarnya yang ini adalah paralel. Tapi dalam paralel ini ada seri. Jadi kita seri dulu. Jadi RS sama dengan 2 tambah 6 berapa? 8 kilo ohm. Sehingga bentuknya ini akan menjadi seperti ini. Ini. Nah, ini ya. Ini 2, ini tadi RS-nya, ini 4, ini 6 ohm. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini, maka langkah yang kedua adalah memparalel yang sebelah sini. Nah, berarti diparalel dulu. 1/Rp sama dengan 1/RS-nya tadi berapa? 8 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Berapa penyebutnya? 24. Bagi ini 3, bagi ini 6, bagi ini 4. Berarti berapa? 13/24. Ini masih 1/Rp. Kalau Rp, maka tinggal dibalik 24/13. Nah, kalau sudah seperti ini, maka rangkaiannya ini nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang 2, yang ini ke sini 2 kilo ohm. Yang ini berarti ini adalah Rp. Nah, kalau sudah seperti ini baru di seri. Jadi tinggal di seri berapa? 2 ditambah dengan Rp-nya tadi berapa? 24/13. Disamakan dulu penyebutnya. Berarti ini 26 tambah 24. Berarti berapa? 50/13.
13 kilo ohm. Udah selesai. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau jawab pakai pecahan itu boleh. Jadi nggak usah koma karena kan nanti kesulitan. Jadi jawab aja pakai pecahan. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Tentukanlah hambatan penggantinya jika R1 3 ohm, berarti ini 3 ohm. R2 sama dengan R3 2 ohm, berarti ini 2 ohm, ini 2 ohm. R4 sama dengan R5 3 ohm, ini 3 ohm. Maka caranya gimana tadi? Yang pertama adalah menseri yang ini. Seri dulu. Berarti R seri sama dengan 2 ohm ditambah 2 ohm berapa? 4 ohm. Setelah seri diapakan? Jadi kan rangkaiannya jadi seperti ini toh. Maka di paralel. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R seri ditambah 1/R4 ditambah 1/R5. 1/4 ditambah 1/3 tambah 1/3. Berapa penyebutnya? 12. 12 bagi 4 3 tambah 4 tambah 4 8 tambah 3 11. Berarti 1/Rp sama dengan 11/12. Jadi Rp nya berapa? 12/11. Kalau sudah berarti di seri dengan yang ini sehingga hasilnya kayak gini ya. Berarti R seri sama dengan Rp ditambah dengan R1. Berapa itu? 12/11 ditambah 3. Nggak cukup ya. Sebentar, semoga bisa di bawah. Nggak bisa ya. Dimana ya? Saya letakkan di sebelah sini ya. Jadi R seri sama dengan dibagi 11. Berarti ini 12, ini 3. 3 berapa? 45/11. Nah, gitu jawabannya. Saya lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Tentukanlah beda potensial rangkaian listrik di atas. Nah, yang ditanya adalah beda potensial. Berarti beda potensial kan simbolnya V. Nah, V itu rumusnya apa? I kali R. Nah, langkah yang pertama dilakukan adalah melihat rangkaiannya dulu. Dilihat dulu rangkaiannya. Kalau kan ini bentuk keseluruhannya paralel, tapi di sini ada jejer 2 ini bersandingan. Berarti di seri dulu, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, baru nanti kalau sudah ini di paralel sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah R paralel. Begitu ya. Kita kerjakan dulu yang seri. Berarti rangkaian seri sama dengan 16 ditambah 8 berapa? 24 ohm. Habis itu kita memparalel. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R seri. Jadi ini R serinya, ini yang 6 ohm. Ditambah 1/6. R serinya 24 ditambah 1/6. Berarti 1/Rp sama dengan 24, 1, ini 4. Berarti berapa? 5/24 1/Rp. Jadi Rp sama dengan 24/5 ohm. Nah, kemudian ditanya V. Maka V sama dengan I kali R. I-nya berapa? Itu di sini I-nya 2 ampere. 2 ampere kali 24/5 ohm. 24 kali 2 berapa? 48/5 volt. Kalau kalian jawab seperti ini boleh. Kalau misalkan kalian mau koma, maka caranya begini. 48/5. Nah, 5 kali berapa yang ininya per 10? Berarti kalikan 2. 48 kali 2 berapa? Kali 2, 6, 1, 9, 6. Berarti ini 96. Berarti jawabannya adalah 9,6.
Jadi ini atau 9,6 volt. Kalau mau jawab pecahan juga nggak apa-apa, boleh. Oke ya, saya lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Berdasarkan dengan kuat arus listrik I1. Yang ditanyakan adalah I1, berarti yang ini ya. Caranya gimana? Apa ayo? Paralel. Kenapa kok nggak di seri? Karena di sebelahnya sini nggak ada jajarannya. Karena kan turun-turun semua, maka langsung di paralel. Berarti 1/Rp sama dengan 1/5 ditambah 1/15 ditambah 1/10. Berarti berapa penyebutnya? 36, 2, 3. Berarti 11/30. Ini baru 1/Rp, maka Rp-nya 30/11. Nah, kalau sudah begitu, kan rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, begini kan. Kemudian ini yang paralel dan ini karena sejajar, maka di seri. Maaf. Di seri, maka serinya bagaimana? Berarti Rp ditambah dengan 20 ohm. Benar ya? Berarti 30/11 ditambah 20. Berapa ini? 20 kali 11 berapa? 0, 2, 0, 2. 220. Ditambah 30. 250. Berarti 250/11 ohm. Kemudian ditanyakan adalah arus listrik. Ini V-nya nggak tahu ya? Oh, ini soalnya kurang lengkap. Berarti harusnya karena kan ini paralel. Kalau paralel maka V yang di sebelah sini, V yang ini itu beda dengan V yang di sini. Sebentar. Oh, berarti nggak pakai cara ini. Pakai cara yang lainnya. Sebentar. Saya hapus dulu ya. Maaf kalau lemot penghapusnya. Gak bisa sih. Oh, yang sebelah sini nggak bisa dihapus ya. Waduh. Yang sebelah sini nggak bisa dihapus. Caranya berarti beda, nak. Begini ya, lihat ini dulu. Nah, itu kan ada I sama ada hambatan. Maka kita cari V-nya dulu. V-nya berapa? Nah, V-nya sama dengan I kali R. I-nya kan 3 itu, kali R-nya 5. Berarti berapa? 15 ya. Berarti di sini itu 15, di sini 15, di sini 15. Nah, ini saya anggap tadi yang ini 1, ini 2, ini 3 biar mudah. Berarti kan ini V1. Kan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 15 volt. Berarti I2 tuh yang di sini. Berarti berapa caranya? Gimana caranya? V per R. V-nya 15, R-nya berapa itu? 15. Berarti 1 ampere. Berarti di sini ini 1 ampere. Kemudian yang nomor 3. I3 sama dengan V per R 15/10 berapa?
1,5 ampere. Berarti ini 1,5 ampere. Nah, ingat hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu kan itu I masuk 1 ya. I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuknya yang mana? Yang sebelah sini. Berarti ini I1 sama dengan I yang sebelah sini ya. Ini atau I aja ditambah I2 tambah I3. Jadi tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berapa ini? I1 nya kan 3. Ditambah tadi I2 nya ini 1 tambah I3 nya ini 1,5. Berarti berapa? 5,5 ampere. Ada jawabannya kah? Jawabannya yang C. Nah, begitu ya. Bisa lanjut. Nah, perhatikan rangkaian listrik di bawah ini, kuat arus yang mengalir. Nah, kalau kamu ketemu soal yang seperti ini, cek dulu ya. Di sini kan tidak ada R kecil. Di sini kan nggak ada R kecil, berarti nggak pakai tegangan jepit. Jadi pakai yang V sama dengan I kali R. Tapi nanti kalau di sini ada R kecil, maka pakai tegangan jepit. Oke. Nah, berarti diapakan dulu ini di paralel. Caranya gimana? 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 1/60. 2/60 berapa ini? Maka Rp sama dengan 60/2 30 ohm. Oke ya. Setelah itu diapakan? Di seri, karena kan sudah lurus semua. Nah, di sini kan rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, gini kan. Nah, ini R3, ini RP, ini R3. Jadinya di seri. Nah, di seri. Maka R seri sama dengan R3 ditambah RP tambah R3. 15 tambah tadi ini kan 30 tambah 15 berapa ini? 60 ohm. Nah, kalau sudah dicari I sama dengan V/R. Segitiganya begini ya. V ini I ini R. Jadi kalau mau nyari I nya ditutup, maka V dibagi R. Kalau lurus gini itu dikali, kalau atas bawah dibagi. Berarti berapa? Ini 30 volt per R nya 60. Berarti jawabannya adalah 0,5 ampere. Jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, sama ya. Ini juga tidak ada R kecilnya, maka nggak pakai tegangan jepit, tapi pakai V sama dengan I kali R. Tapi kita lihat dulu, yang ditanya adalah kuat arus yang mengalir melalui R3. Berarti yang ditanya adalah I di sini. Oke, caranya gimana? Di paralel dahulu. Nah, kalau ketemu kayak gini berarti di paralel. Jadi 1/Rp sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1/30 tambah 1/30, 2/30. Ini masih 1/Rp. Rp nya berapa? 30/2 15 ohm. Nah, kalau sudah begitu rangkaiannya kan jadi seperti ini. Ini 15 ohm R1, ini yang RP 15 ohm. Kalau sudah diapakan? Kalau sudah ketemu seperti ini di seri, maka R seri sama dengan R1 tambah R seri R paralel yang sebelah sini. Berarti 15 tambah 15 berapa? 30 ohm. Udah ya, 30 ohm. Kita sekarang nyari I-nya dulu. I-nya berarti V/R. Kenapa kok I yang dicari? Karena kan I-nya tuh lewatnya sini. Lewat sini nanti pakai I masuk sama dengan I keluar. Jadi I-nya yang di sini dan di sini itu kalau dijumlah harus sama dengan I yang di sini. Nah, prinsipnya seperti itu.
Nah, kita masukkan dulu V-nya 6 volt per R-nya ini 30. 6 per 30 berapa? 1/5 volt. Nah, sorry 1/5 ampere. Nah, berarti di sini itu 1/5 ampere. Kita tinggal nyari yang di sini dan di sini. Nah, untuk mencari kuat arus pada I3, maka kita harus tahu R3 kita harus tahu V paralelnya. Caranya bagaimana? Kita nyari dulu V paralel dengan cara V paralel itu I kali RP, karena V paralel itu adalah V yang ada di sini. Nah, berarti kita harus nyari dulu V-nya. Caranya gimana? I-nya kan kalau tadi I-nya yang di total I ini tambah I ini kan sama dengan ini, berarti I-nya pakai I total. I yang ini namanya I total. Berarti ini 1/5 ditambah RP-nya tadi berapa? Ini 15. Berarti kan 1 tambah berapa ini? 15 kali 5. 15 kali 5 berapa? 75. Berarti 76/5 volt. Nah, ketemu 76/5 volt. Berarti sekarang kita nyari I-nya. Maaf ya, saya di sini. Berarti I yang lewat pada R3, berarti I3 ya. Caranya V paralel per R3. Ini 76/5 dibagi R3-nya berapa? 30. Kan kalau begini sama aja, ini 30/1. Berarti 76/5 kali 1/30. Nah, disederhanakan. 76 sama 30 berapa itu? 76 dibagi 2, 38. 38, 30 bagi 2, 15. 38 tuh sudah nggak bisa dibagi lagi ya. Dibagi 5 juga nggak bisa. Berarti ini 38/5 kali 15, 75. 38/75. Jawabannya itu 0,5. Sebenarnya jawabannya 0,506. Kita ambil 0,51 ya. Nah, berarti jawabannya mana? Loh, kok nggak ada jawabannya? Cek dulu. Kalau nggak ada jawabannya, cek dulu awal-awal. Cek hitungannya. Ini benar 2/30. 2/30 sama dengan 15. Benar ya, 30 bagi 2, 15. Terus R serinya 15 tambah 15 jadinya 30. Terus V-nya 6 volt. 6/30. 6/30 itu kan 1/5. 1/5 itu sama dengan 0,2. Berarti ini loh salahnya di sini. Ya. Ini kan dikali. Kok kenapa saya tambah? Maaf, lemot. Ini saya hapus dulu. Sorry. Maaf ya, loading lama. Ya udah, yuk. Tadi dikali, kalau saya tambah. Kali RP-nya berapa? 15. Berarti kan coret. 15 sama 5 berarti 3 volt. Jadi ininya dihapus. Berarti I3 sama dengan VP per R3. VP-nya berapa? 3 volt per R3-nya 30. Berarti 1/10 ampere atau 0,1 ampere. Nah, jawabannya yang jadi begitu ya, kayak saya kalau nggak ketemu jawabannya cek hitungannya lagi, siapa tahu kalian ada yang salah ngitungnya atau tandanya. Oke. Lanjut ya. Yang terakhir, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Kuat arus pada ampere meter, yang ditanya adalah I pada yang sebelah sini.
Nah, di sini itu ada R kecil di sini ya, ada R kecil di sini. Berarti nanti pakai tegangan jepit. Walaupun nilainya itu sama dengan 0. Berarti cara yang pertama adalah kita memparalel dulu ini. Jadi 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah 1/4. 2/4 1/Rp. Berarti Rp-nya berapa? 4/2. Rp sama dengan 2 ohm. Oke, habis itu diseri dengan yang ini. Jadinya R seri sama dengan Rp ditambah 3 ohm. 2 tambah 3, 5 ohm. 5 ohm. Nah, setelah itu dicari I-nya. Maka I sama dengan E per R tambah R. Kenapa kok gitu? Karena di sini ada R kecilnya. E-nya berapa ini? 10/5. R kecilnya kan 0. Berarti 10/5 berapa? 2 ampere. Jawabannya adalah yang A. Nah, begitu anak-anak cara mengerjakannya. Apabila kalau ada yang belum mengerti, silahkan nanti japri saya lagi ya. Nah, setelah ini ada tugas terstruktur, silahkan dikerjakan. Waktunya sampai 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan ini dan pertemuan berikutnya silahkan mengerjakan soal itu dan segera diupload di AIO. Jangan menunggu ditagihi, nanti kalian tambah numpuk tugasnya. Nah, sudah. Terima kasih anak-anak. Demikian pembahasan saya tentang listrik dinamis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.